Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lestari, kelas RA 1B Prodi PGSD. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pembimbing Pak Fadli Dzil Ikrom MPD. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Baiklah, mari kita mulai. Untuk pemaparan materinya, selamat menyaksikan teman-teman. A. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia secara efisien dan efektif, itulah yang disebut dengan pendidikan. Dan latar tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut lingkungan pendidikan, khususnya pada 3 lingkungan utama pendidikan, yaitu yang pertama ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti kita ketahui, lingkungan pendidikan pertama dan utama itu adalah keluarga. Berdasarkan perbedaan ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan pada ketiga lingkungan pendidikan itu, maka ketiganya sering dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada pendidikan informal, dan yang kedua itu pendidikan formal, dan yang ketiga ada pendidikan non-formal. Pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga berlangsung alamiah dan wajar serta disebut pendidikan informal. Sebaliknya, pendidikan di sekolah adalah pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan yang ketat, seperti harus berjenjang dan berkesinambungan, sehingga disebut pendidikan formal. Sedangkan pendidikan di lingkungan masyarakat tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan, serta dengan aturan-aturan yang lebih longgar sehingga disebut pendidikan non-formal. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya atau fisik, sosial, budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. B. Tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utama, yakni yang pertama ada keluarga, yang kedua ada sekolah, dan yang ketiga itu masyarakat. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terjadi dalam sejumlah kecil oleh karena hubungan semenda dan sedara. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti atau nucleus family, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan sebagainya.
Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Fungsi dan peranan keluarga, di samping pemerintah dan masyarakat, dalam Sisdiknas Indonesia tidak terbatas hanya pada pendidikan keluarga saja. Akan tetapi, keluarga ikut serta bertanggung jawab terhadap pendidikan lainnya. Khususnya untuk pendidikan keluarga, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas yang menegaskan fungsi dan peran keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan yang membangun manusia Indonesia seutuhnya. Akhirnya perlu ditegaskan lagi bahwa di samping pendidikan keluarga itu, keluarga juga seyogianya ikut mendukung program-program lingkungan pendidikan lainnya, atau kelompok bermain, penitipan anak, sekolah, kursus, kelompok belajar, organisasi pemuda seperti Pramuka, Palang Merah Remaja, dan lain-lain. Keikutsertaan keluarga itu dapat pada tahap perencanaan, pemantauan dan pelaksanaan, maupun dalam evaluasi dan pengembangan, dan dengan berbagai cara atau daya, dana, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya koordinasi dan keserasian antara ketiga pusat pendidikan itu. Dan yang kedua itu adalah sekolah, suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah, antara lain A. Pengajaran yang mendidik. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, perlu pula dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam rangka kegiatan pembelajaran dan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa, baik efek instruksional maupun efek pengiriknya. B. Peningkatan dan pemerataan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau BP di sekolah, agar program edukatif ini tidak sekadar suplemen tapi menjadi komplement yang serta dengan program pengajaran serta program-program lainnya di sekolah. C. Pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau PSB yang mengelola bukan hanya bahan pustaka tapi juga berbagai sumber belajar lainnya, baik sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. D. Peningkatan dan pemantapan program pengolahan sekolah, khususnya yang terkait dengan peserta didik, pengolahan sekolah, serta pusat pendidikan dan kebudayaan, seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat Pancasilais sebagaimana yang diceritakan dalam tujuan nasional. Demikianlah beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan. Dan yang terakhir ada masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan atau jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi eduktif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang atau by design maupun yang dimanfaatkan atau utility. Perlu pula diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari
akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya, itu untuk meningkatkan dirinya. Terdapat berbagai fungsi kelompok sebaya terhadap anggotanya yang dikemukakan oleh Wayan Ardana 1986, modul 5-19 antara lain: A. Mengajar, berhubungan, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. B. Memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. C. Menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. D. Memberikan kepada anggota-anggotanya cara-cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuatan otoritas. E. Memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak. Yang F. Memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan, atau pengetahuan mengenai cita rasa berpakaian, musik, jenis tingkah laku tertentu, dan lain-lain. G. Memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks. Program pendidikan bagi anak-anak yakni: A. Mengajar keyakinan satu praktek-praktek keagamaan dengan cara memberikan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. B. Mengajarkan kepada mereka tingkah laku dan prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan keyakinan-keyakinan agamanya. C. Memberikan modal-modal bagi perkembangan watak. Menurut Wayan Ardana 1986, modul 5-18. C. Pengaruh timbal balik antara Tripusat Pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Dari bagian 5.1 tersebut dilukiskan bahwa setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni: yang pertama ada pendidikan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Dan yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Bantuan yuridis tersebut ternyata bahwa kurikulum sekolah dasar mempunyai dua jenis muatan, yakni muatan nasional dan muatan lokal. Muatan nasional kurikulum sekolah dasar ditetapkan secara nasional dan berlaku sama di seluruh Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 38 Ayat 2. Sedangkan muatan lokal kurikulum sekolah dasar dapat berupa mata pelajaran tambahan dan atau penjabaran atau tambahan kajian dari mata pelajaran yang telah ada. Di samping isi kurikulum, muatan lokal juga dapat berkaitan dengan cara penyampaian isi kurikulum tersebut. Cara penyampaian itu meliputi baik kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam petunjuk penerapan muatan lokal kurikulum sekolah dasar atau lampiran Kemendikbud nomor 0412/U1987 dikemukakan beberapa tujuan yang lebih rinci dari muatan lokal tersebut yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok sebagai berikut. Yang pertama, tujuan-tujuan yang segera dapat dicapai. A. Bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. B. Sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. C. Murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. D. Murid lebih mengenal
kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Yang kedua, tujuan-tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya yakni A. Murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. B. Murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. C. Murid menjadi akrab dengan lingkungan dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungan sendiri. Muatan lokal kurikulum sekolah dasar tersebut seyogianya bagaimana diperluas atau ditingkatkan agar dapat terlaksana dengan semestinya. Berdasarkan tujuan muatan lokal, perluasan dan peningkatan muatan lokal dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, GBPP yang berlaku, yang kedua, sumber daya yang tersedia, yang ketiga, keikhlasan lingkungan, baik itu alam, sosial, dan budaya, dan kebutuhan daerahnya. Yang keempat, mobilitas murid. Yang kelima, perkembangan dan kemampuan murid. Pendidikan akan mampu melaksanakan contoh fungsi pelestarian kebudayaan dan fungsi pengembangan dari kebudayaan yang diembannya itu. Dan seiring dengan itu, sekolah sebagai pusat pendidikan dan lebih dekat dengan pusat-pusat lainnya yang keluar dan masyarakat. Dengan demikian, Tripusat Pendidikan itu diharapkan dapat menunaikan tugasnya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin masih banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Baiklah, saya Lestari undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.